Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga pagi ini kita semua bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang siap menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, saya ingin nostalgia sebentar ketika saya masih SMA. Ya, di kota Malang saya menempuh pendidikan SMA di SMA Katolik Santo Albertus atau yang biasa dikenal orang dengan nama SMA Dempo. Di waktu-waktu tertentu, sekolah kami menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler melibatkan hampir semua siswa dalam rangka memberikan tontonan, pertunjukan, ataupun memberikan satu hiburan kepada masyarakat, entahkah itu di sebuah gedung yang megah, entahkah itu di sekolah sendiri berupa acara basar yang biasa dikenal dengan istilah Dempo Fair. Nah, yang menarik adalah kami sebagai siswa-siswi yang terlibat di dalam kepanitiaan mendapatkan izin untuk meninggalkan kelas dalam rangka mensukseskan acara tersebut. Biasanya kami akan menyebut izin keluar itu dengan istilah escape, melarikan diri daripada ikut mata pelajaran yang membingungi, ngantui, memboseni. Lebih baik cari udara segar, cari pemandangan segar, dengan alasan mensukseskan acara sekolah. Nah, ada istilah escape, istilah melarikan diri. Nah, berbicara tentang escape, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, orang Kristen juga kadang-kadang memiliki godaan untuk escape dari realita kehidupan. Ya, tidak selalu realita kehidupan dihadapi dengan hati yang tegar. Tidak selalu realita kehidupan dapat dijalani dengan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada titik-titik tertentu di dalam kehidupan seseorang, pergumulan begitu berat, pergumulan begitu menyesakkan dada, pergumulan membuat perjalanan hidup terasa begitu berat. Godaannya adalah escape. Godaannya adalah melarikan diri dari realita kehidupan. Dan bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang biasa disebut dengan istilah katarsis. Tetapi bagi orang Kristen tidak jarang tindakan-tindakan yang kelihatannya rohani justru menjadi pelarian,
menjadi kesempatan untuk melarikan diri dari realita kehidupan yang berat. Entahkah itu dengan berdoa, entahkah itu dengan bersekutu, entahkah itu dengan datang dalam kebaktian, entahkah itu dengan pelayanan. Semua dilakukan untuk melarikan diri dari realita kehidupan yang berat. Tentu saja, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, semua hal tersebut tidak Tuhan kehendaki. Tuhan tidak suka. Sebab apa? Tuhan memiliki kerinduan supaya umatnya memiliki pengharapan yang sifatnya real, sifatnya nyata, pengharapan yang memberikan semangat kepada umat Allah untuk bergumul, untuk berjuang, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan seseorang. Dan itulah yang membuat Yesaya bernyanyi memuji Tuhan. Pengharapan yang ada di dalam hatinya tidak bersifat melarikan diri, tidak bersifat eskapis, melainkan sebuah pengharapan akan satu kondisi dan situasi di masa yang akan datang, di mana tangan Allah bekerja memulihkan situasi dan kondisi bangsa Israel sebagai umat Allah. Di dalam pengharapan yang sedemikian itulah Yesaya mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya, memuji dan memuliakan Allah. Dan ia berkata, "Aku tahu Tuhan akan memulihkan bangsaku, Tuhan akan memulihkan kondisi hidupku." Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan Kristiani seperti apakah yang selama ini ada di dalam hati kita semua? Saya berdoa dan saya berharap pengharapan Kristiani itu tidak membuat Ibu, Bapak, Saudara, dan saya mengambil sikap dan tindakan yang melarikan diri dari kenyataan hidup di dunia ini. Saya berdoa, berharap kiranya pengharapan Kristiani itu justru meneguhkan, memampukan, bahkan memberikan effort di dalam hati kita semua untuk bekerja dengan penuh semangat, untuk berkarya dengan penuh tanggung jawab, untuk mengerjakan misi Allah, menghadirkan pembaruan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Pengharapan itu memampukan kita untuk berkarya, menyatakan kehadiran kerajaan Allah secara nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Tetap semangat, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan undur, jangan melarikan diri dari realita kehidupan, tetapi biarlah di dalam pengharapan Paskah kebangkitan Kristus kita dimampukan untuk menghadapi berbagai realita kehidupan, seberat dan segelap apapun itu, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan hati yang penuh dengan ketekunan, dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu
hadir sebagai umat Allah yang sungguh-sungguh merindukan kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan serta semangat di dalam hati kami untuk bekerja, berkarya, menyatakan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini dengan tidak jemu-jemu, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh kerinduan bahwa pelayanan kami, pekerjaan Tuhan melalui hidup kami sungguh boleh berdampak, membawa berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kiranya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita, serta memampukan kita untuk terus hidup sebagai berkat. Tuhan memberkati. Amin.